Mendengarkan seorang hamba Tuhan, untuk apa kita bertumbuh secara kuantitas, tetapi kalau arahnya kepada kebinasaan atau arahnya bukan kepada kekekalan. Nah, kalau kita melihat dalam diri kita ini, adakah pertumbuhan yang sungguh-sungguh dalam kebenaran? Dan inilah yang mau kita bahas. Ya, kita mau lihat dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan, dan kita mau belajar dari sudut pandang seorang rasul Paulus yang disampaikan, dinyatakan kepada jemaat yang ada di Efesus. Saya mengajak kita untuk sedikit ini rileks, jangan terlalu tegang, tetapi tidak nangkap, ya. Tetapi saya mau mengajak kita untuk lebih rileks mendengar firman Tuhan, tetapi harus tangkap atas firman Allah ininya. Sebab saya melihat berulang-ulang kita ibadah, berulang-ulang kita dengar firman, dan kita harus selalu merenungkan dan bertanya di dalam hati kita pada Tuhan, sudah seberapa banyak aku dapat memahami firman itu, Tuhan. Ya, sebab kita mencatat satu kelak firman yang kita terima itu akan dituntut dari kita. Itu bahaya. Tidak ada firman yang disampaikan tidak akan dituntut oleh Tuhan. Maka kalau kita belajar menghargai firman itu, kitalah orang yang berbahagia. Tapi di saat saudara banyak dengan firman, tetapi tidak menjadi satu pemahaman atau menjadi pengalaman dalam hidup kita, nanti Tuhan tuntut itu firman itu dari saya dan saudara. Maka saya mengajak jemaat ini, hargai firman Tuhan. Selalu hargai firman Allah dalam dirimu, supaya tuntutan firman itu membawa kita pada sukacita, kebahagiaan, bukan kepada duka cita atau sesuatu hal yang tidak dapat kita inginkan dalam hidup kita sekalian. Mari kita coba melihat, kalau saya tadi mengatakan pertumbuhan gereja yang benar itu, kita dapat bahas, lihat dalam Efesus. Saya membeli 2 poin. Pertumbuhan yang benar itu, satu adalah pertumbuhan yang arahnya kepada Kristus yang adalah kepala gereja. Sekali lagi saya katakan, pertumbuhan yang benar dari jemaat atau gereja adalah pertumbuhan yang arahnya kepada Kristus yang adalah kepala gereja. Kedua, pertumbuhan yang benar itu adalah pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya kesempurnaan Kristus. Jadi tidak ada gereja yang bertumbuh dengan benar kalau tidak mengarah kepada Kristus yang adalah sebagai kepala. Dan tidak ada pertumbuhan gereja, walaupun dikatakan itu gereja yang besar, walaupun itu dikatakan gereja yang secara pandangan lahiriah jasmani kita, tetapi kalau pertumbuhannya tidak menuju mengarah kepada kepenuhan Kristus atau kesempurnaan Kristus itu, maka itu semua pertumbuhan yang sia-sia. Ya, pertumbuhan yang sia-sia. Jadi kita jangan bertumbuh kepada tujuan yang fana, jangan bertumbuh kepada kepala yang lain, tapi kita harus bertumbuh kepada kepala Kristus dan kepada Dia dalam kesempurnaannya. Mari, supaya ini jangan hanya kata-kata semata, tetapi kita mau membaca ini dari firman Tuhan dari Efesus
pasal 4 ayat yang ke-15. Puji Tuhan ya. Dari Efesus pasal yang keempat ayat yang kelima. Ini apa, kita monitor kita sudah rusak. Sekali lagi juga kita diuji dengan barang-barang kita yang tua ya. Nah, di sini kita harus banyak juga berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan juga berikan pertolongannya dalam kita, supaya nanti ada peremajaan dalam apa ini sound kita ini, untuk kita baik nanti beribadah pada Tuhan ya. Mari kita baca ini Efesus pasal 4 ayat yang kelima. Puji Tuhan. Terus kan ya, ayat 15. Ya. Demikian firman Tuhan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, Ya. bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Tetapi berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kita, bertumbuh di dalam segala hal, bertumbuh dalam segala hal. Terus ya, ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan bagi gereja atau bagi jemaat Tuhan, supaya gereja itu atau jemaat itu bertumbuh ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala gereja itu sendiri. Maka saya mengatakan kita harus belajar. Kita harus betul-betul menjadi satu jemaat yang penuh dengan pengertian dan pemahaman yang betul-betul melihat pertumbuhan kita arahnya kemana. Jangan kita menjadi orang Kristen yang tidak menyadari langkah pertumbuhan kita. Bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen, tetapi kita tidak memahami kemana arah pertumbuhan kita, kemana arah pertumbuhan saya dan saudara. Datang beribadah, kita pulang. Datang beribadah, kita pulang. Kita tidak mengetahui kemana arah pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman kita. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat Efesus pasal yang keempat, kita berpegang teguh dalam kebenaran untuk kita dapat bertumbuh di dalam segala hal. Kalau dikatakan dalam segala hal itu, tidak ada kita mengatakan, oh aku bertumbuh sajalah di dalam waktu, sehingga kita rajin beribadah. Waktu ya, mengorbankan waktu. Mungkin kita berkata, cukup aku bertumbuh di dalam pelayanan, rajin melayani Tuhan, setia melayani Tuhan, rajin melakukan pekerjaan atau karunia atau pelayanan yang telah ditentukan Allah menjadi pelayanan kita masing-masing. Contoh saya, tekun bertumbuh dalam hanya berkhotbah. Tapi apa yang dikatakan Paulus di dalam Efesus pasal 4 ini, bertumbuh dalam segala hal. Tidak satu pun yang apa yang diinginkan Allah dalam hidup saya tidak bisa tidak bertumbuh, harus bertumbuh. Tetapi yang menjadi pertanyaannya bagi saya dan saudara, jangan sampai pertumbuhan saya hanya sebatas pertumbuhan di dalam perkara-perkara yang lahiriah, yang tidak menuju arahnya kepada Kristus yang adalah kepala. Kita harus melihat itu Kristus kepala, supaya kita nanti berpatokkan kepada pertumbuhan yang pasti, pertumbuhan yang benar di dalam Kristus itu. Ini yang pertama. Nah, saya ingin ajak kita untuk lebih mendalami poin yang pertama ini, yaitu Efesus 4 ayat 15, bertumbuh kepada Kristus sebagai kepala. Bagaimana kita bisa bertumbuh dan mengarah kepada Kristus? Cukupkah kita hanya rajin beribadah? Cukupkah hanya kita rajin melayani Tuhan?
kalau bertumbuh di dalam Kristus sebagai kepala ini, saya tak pernah meragukan hidupnya. Saya tak pernah meragukan masa depan orang yang bertumbuh, yang benar-benar arahnya kepada kepala, yaitu dia Kristus. Tapi pertumbuhan kita yang sungguh menyimpang, maka banyak kita alami sesuatu hal yang tidak menyenangkan hati kita. Nah, tadi dikatakan oleh Paulus di sini, untuk kita dapat bertumbuh di dalam Dia dalam segala hal yang mengarah kepada Kristus yang adalah kepala. Paulus tadi mengatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih itu. Artinya apa saudara yang dikasih oleh Tuhan? Kita tidak bisa alami pertumbuhan dalam firman kita oleh karena kita rajin melayani, oleh karena kita rajin beribadah kepada Tuhan, oleh karena kita rajin berbuat, berkorban kepada Tuhan, tidak. Tetapi intinya, kalau saya mau bertumbuh dan mengarah kepada Kristus yang adalah kepala, hendaklah kita sama-sama dapat berpegang kepada kebenaran dan kasih. Amin. Amin. Berpegang dalam kebenaran, supaya pertumbuhan saya benar-benar menjadi satu pertumbuhan yang sesuai dengan rencana Allah, supaya pertumbuhan kita benar menjadi satu pertumbuhan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, menjadi satu pertumbuhan gereja Tuhan atau jemaat dari Tuhan itu. Berpegang dalam kebenaran. Amin. Apa itu kebenaran? Mungkin saudara bertanya, apa kebenaran itu? Yang harus kita pegang dalam sistem pertumbuhan yang mengarah kepada Kristus. Tentu kita akan memberikan jawaban, kebenaran itu adalah 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 firman. Di mana tertulis? Ini juga kita harus banyak membaca firman. Tapi kita manusia yang sangat ditandai keterbatasan dan lain ingat. Maka kita butuh catatan. Di saat kita lupa, kita buka catatan, supaya kita tahu. Kalau orang kita dengan ini kan terbatas ingatannya kan. Kalau kita mencatat, kita membuktikan kita rindu firman. Orang yang suka catat firman itu, dia merindukan firman rahasia yang terbuka. Tapi karena di jemaat ini banyak anak Tuhan yang daya ingatnya luar biasa, mungkin sudah dengan sekali langsung ingat. Tapi yang menjadi persoalan, bisa ditanya tidak ada yang tahu. Memang hebat. Kalau di gereja yang lain saya melihat begitu rajin, mulai dari anak kecil catat. Atau mungkin kita berkata, sudah tahu itu firman disampaikan pada gembala, nggak perlu dicatat lagi. Mari kita akan melihat Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-17 itu. Dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17, apa yang dikatakan kebenaran itu supaya menjadi satu pegangan dalam hidup saya dan saudara. Baik, kita akan baca ini dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17. Puji Tuhan. Ya, mari baca dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Puji Tuhan. Terus ya. Ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Ya. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, perhatikan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu itu adalah kebenaran. Arti kuduskanlah mereka dalam kebenaran, sebab firman-Mu itu kebenaran, sama dengan pertumbuhan dalam kekudusan. Itulah pertumbuhan yang mengarah kepada Kristus yang ada kepala gereja. Nah, maka saya mengatakan, bagaimana seseorang bisa
Bagaimana seseorang itu bisa bertumbuh di saat dia tidak bisa berpegang dalam kebenaran itu? Maka saya heran kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Berulang-ulang membaca firman dan dengar firman, tetapi arahnya entah kemana arah pertumbuhan itu. Perhatikan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Apa tadi yang dikatakan oleh Rasul Paulus untuk membuat saya dan saudara menjadi gereja atau menjadi sidang jemaat yang bertumbuh dalam kebenaran, bertumbuh yang mengarah kepada Kristus yang adalah kepala. Tidak lain dan tidak bukan, kita harus berpegang dalam firman Allah, berpegang dalam kebenaran. Kita dengar firman, bukan pegang semacam ini, saudara, bukan. Arti berpegang dalam firman itu sama dengan saya katakan rileks. Ya, saya sudah waktu saya mengajar muda-mudi itu, pusaka sudah tahu, baru dengan baru saya sampaikan tidak ingat. Oh, orang ini yang berduduk rupanya menangkap Pak Gembala bagaikan pemain opera. Pikiran saya jadi seperti itu. Maka saya belajar sedikit untuk rileks. Jangan marah, jangan tersinggung kalau saya agak besar suara, ya. Amin. Ya, bukan marah yang negatif, tapi marah saya marah positif. Apa sih saya gunanya marah sama kalian? Gak ada keuntungnya. Tapi marah saya bagaimana supaya kita dapat bertumbuh kepada Kristus yang adalah kepala. Puji Tuhan. Nah, kebenaran. Nah, kita akan melihat ini. Seseorang yang dikatakan bertumbuh dalam kebenaran itu, bagaimana buktinya? Kan itu. Jadi jangan kita mengatakan bertumbuh dalam kebenaran, bertumbuh dalam kebenaran, ya, tetapi tidak ada dampak pertumbuhan dalam oleh karena berpegang dalam kebenaran. Dimulai dari saya, nikah saya, anak saya, tadi anak saya disaksikan ibunya, ibu gembala, istri saya juga, ya kan, bersaksi anak saya ini agak keras. Ya. Kalau nanti dia besar masih keras, juga saya juga ragu pertumbuhannya arahnya kemana ini. Tetapi yang pasti kalau kita sebagai orang tua, tadi ibu gembala mengatakan, gak usah keras Pak, cukup doa. Ya memang doa di atas segalanya. Tapi Alkitab mencatat, kalau anakmu tidak menjadi orang yang patuh, ambillah rotan, hajar dia. Tapi jangan inginkan, tetapi yang menjadi persoalan bagi saya tidak berotan. Yang saya ambil adalah tinju-tinju. Ini pernah saya ukur sampai biru-biru badannya semua. Saya tidak bisa keras kepada orang lain, sedangkan pada anak saya tidak keras. Lebih dulu saya akan praktekkan pada diri saya sendiri. Tapi puji Tuhan, memang apa yang dikatakan ibu gembala bukan itu sebenarnya membuat perubahan. Satu kelas kami bincang-bincang sama istri di kamar, apa yang harus kita perbuat ini? Saya katakan, mari kita doa. Doa itu yang kami buat. Jangkauan kami sebagai manusia untuk mengontrol anak kami terbatas, tapi Tuhan itu tidak akan terbatas. Amin. Tuhan itu tak pernah terbatas menjangkau kehidupan anak-anak kita. Di mana dia kalau ada Tuhan menjangkau dia, jangan takutlah. Yang penting
yang penting perbaharui sikap hati kita. Hidup dalam doa, perbaharui karakter hidupmu. Sebab karena karakter hidup itulah yang membuat anak itu seperti itu, membuat kita tidak mampu mengontrol secara manusia kita. Tapi kan ada Tuhan yang sanggup mengubah itu semua. Puji Tuhan, kami melihat sedikit demi sedikit perubahan itu ada, tapi belum sempurna. Tapi harus sempurna. Tidak boleh tidak sempurna. Nanti kita akan belajar itu. Itu pertumbuhan. Kalau kita sudah melihat pertumbuhan kita sudah arahnya kepada Kristus, maka kita juga akan meyakini hati kita bahwa pertumbuhan anak-anak kita juga satu saat kelak akan pertumbuhannya mengarah kepada Kristus yang adalah kepala. Tetapi bagaimana kita bisa bertumbuh kepada Dia sebagai kepala gereja? Rasul Paulus mengingatkan sidang jemaat yang ada di Efesus, kalau kamu berpegang dalam kebenaran, maka inilah yang harus kamu lakukan. Inilah dampak yang harus kau nyatakan dalam kehidupanmu. Coba kita masuk dalam Efesus pasal 4 ayat 21 sampai ayat 32. Inilah tanda-tanda orang yang bertumbuh di dalam, yang berpegang dalam kebenaran itu. Jadi jangan kita menyatakan, oh bagaimana saya bisa bertumbuh, bagaimana anak ini bisa bertumbuh yang mengarah kepada Kristus yang kepala. Maka saya mengatakan, dimulai bagaimana sikap hati kita menerima kebenaran firman yang menjadi satu kekuatan dalam hidup kita untuk kita bisa bertumbuh kepada Dia. Mari coba dibaca Efesus 4 ayat 21 ini. Puji Tuhan. Teruskan, ya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia. Cek. Ya, puji Tuhan. Teruskan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia. Karena kamu telah mendengar, saya akan ubah ini. Karena kamu telah mendengar tentang firman, Dia itu adalah firman. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, firman itu adalah Allah. Amin. Nah, karena kamu telah mendengar tentang Dia, terus kan? Ya. Dan menerima pengajaran di dalam Dia. Dan menerima firman Allah, pengajaran di dalam Dia, terus kan? Ya. Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, terus kan? Ya. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, ya, harus menanggalkan manusia lama, ya, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta. Sekarang kita melihat ini tanda kehidupan orang yang berpegang dalam kebenaran itu. Jadi mengapa saya dan saudara tidak bisa bertumbuh menjadi bertumbuh dalam kebenaran itu? Sebab kita tidak berpegang dalam kebenaran, maka kita tidak bisa bertumbuh kepada dalam segala hal, arahnya kepada Kristus yang adalah kepala itu. Sebab tidak ada yang berpegang dalam kebenaran, walaupun kita mendengar firman Allah yang adalah kebenaran, tetapi kita tidak menjadi pelaku firman, kita tidak menjadi orang yang mempraktekkan firman itu dalam kehidupan kita. Artinya kita tidak berpegang akan firman itu. Kita hanya dengar, tapi tidak menjadi pelaku firman. Mau bagaimana kita bertumbuh dalam segala hal yang arahnya kepada Kristus, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Maka kita harus membuktikan, saya juga harus membuktikan bahwa saya berpegang dalam kebenaran, dalam pertumbuhan yang arahnya kepada Kristus. Yang pertama-tama Paulus mengatakan, janganlah ada dusta di antara kita. Buanglah dusta dan berkata benar seorang dengan yang lain, karena kita ada sesama anggota. Saya mengatakan kepada saudara, jika
kalau di dalam pribadimu masih ada dusta, bahwa kita tidak akan pernah hidup berpegang dalam kebenaran itu. Jangan harap arah pertumbuhanmu mengarah kepada Kristus yang adalah sebagai kepala gereja Tuhan. Sebab apa saudara yang dikasih Tuhan? Sebab saya tidak berpegang dalam kebenaran itu. Walaupun kebenaran itu sudah saya dengar, sudah saya ketahui, sudah saya pahami dalam kehidupan saya, tetapi kebenaran itu tidak menjadi praktek dalam hidup saya, maka itu sama dengan saya tidak berpegang dalam kebenaran itu. Dusta. Oh, dusta. Kalau guru kami dulu mengatakan ini,